皆さん、こんにちは。ポポです。今からコンビニバイトについて話したいと思います。コンビニバイトは楽しいよと先輩から聞きました。騙されました。でも時給がいいけどね。初めてレジ店員をするときの話です。お客さんが入ると挨拶をしなければなりません。しかも大きい声で言わなければなりません。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ポイント。1日に挨拶は1327回ぐらい言いますから、喉が痛くならないように日本人みたいに鼻音を使ってください。いらっしゃいませ。こんにちは。次は数字を正しく言えたり、足し算は早くしたりする必要があります。お待たせいたしました。320円1点、540円1点、850円1点、3点で1710円になります。ポイントカードをお持ちでしょうか？ないです。5000円お預かりいたします。まず、1,2,3,3000円を開始いたします。はい。残りはレシートと290円を開始いたします。はい、どうも。どうもありがとうございました。またお越しくださいませ。ポイント。気分が悪くても、彼女に捨てられても、いつも笑顔。最後は一番厄介なのは、タバコの名前を覚えることです。ポポくん、タバコの名前覚えてね。はい、店長。マルボロ、マルボロ、マルボロ、マルボロ、メンソール、メビウス。メビウスが多いね。1ミリ、4ミリ、6ミリ、10ミリまでもありますね。ラック、クール、ラッキーストライク、ラッキーストライク、セブンスター、セブンスター、ハイライト、メンソール、エコ、若葉、ケント、よし、これでいけるわ。お兄ちゃん、赤丸をちょうだい。Jadi apa yang bisa kita simpulkan berdasarkan contoh kasus tadi? Pertama adalah mengenai salam dan senyum. Satu hal yang menarik bagi saya, saat masuk ke convenience store, ke minimarket, saya selalu disambut dengan salam beruntun. Irashimasu, konnichiwa. Jadi saat saya masuk pintu, kasir atau petugas minimarketnya yang berada paling dekat dengan pintu itu akan menyapa orang yang datang atau orang yang masuk ke dalam. Dan sapaan itu akan berlanjut sampai ke belakang. Jadi semua karyawan yang ada di toko itu akan mengucapkan salam kepada orang yang masuk ke dalam toko tersebut. Terlepas dari dia melihat atau tidak siapa yang masuk. Mungkin hampir sama dengan orang Indonesia. Tapi yang menarik, bagi orang Jepang, senyum merupakan salah satu bagian dari tugas. Ya, berbeda dengan orang Indonesia yang sudah terbiasa dengan senyum. Ya, terlepas dari itu ikhlas atau tidaknya, ya, bagi orang Jepang, senyum merupakan bagian dari pekerjaan. Jadi jarang sekali kita menemukan petugas-petugas toko di Jepang yang tidak tersenyum saat menyapa customer-nya. Itu yang menjadi etika kerja bagi orang Jepang. Yang kedua adalah tentang keakuratan perhitungan di mesin kasir. Jarang sekali saya temukan di Indonesia petugas kasir yang menyebutkan harga per item barang. Nah, mungkin ini juga yang menarik. Di Jepang, hampir semua department store, ya, hampir semua convenience store itu akan menyebutkan harga per item barang
Dan terakhir, ditutup dengan harga total keseluruhan barang, disertai dengan jumlah barang yang dibeli. Nah, hal ini juga menarik karena detail itu ternyata sudah mendarah daging dan sudah menjadi kebiasaan di dalam pekerjaannya. Yang terakhir adalah mengenai nama rokok. Hal ini menarik karena ternyata hidup tidak sebatas apa yang tertulis di dalam buku. Jadi, apa yang saya pelajari di buku ternyata banyak yang tidak ditemukan dalam realitasnya. Bukan berarti buku teks tidak penting. Yang membuat pengalaman itu mahal ya hal-hal kecil seperti ini, yang tidak bisa kita dapatkan di dalam buku. Saat orang Jepang tidak berbicara sesuai dengan buku teks yang kita pelajari, kita tidak bisa menyalahkan bahasa Jepangnya orang Jepang. Karena bahasa itu pada hakikatnya adalah media untuk menyampaikan ide dan gagasan. Selama ide dan gagasan itu tersampaikan, saat itulah orang berbahasa. Bagi Anda yang sedang belajar bahasa Jepang, pelajaran tidak hanya sebatas apa yang ada di dalam buku. Pengalaman yang kita dapatkan saat berbaur langsung dengan masyarakat Jepang itu juga menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang kita.